Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widianti dari kelompok 1 dengan NIM A1H1240025. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai model pembelajaran pemrosesan informasi atau Instructional Models Information Processing. Materi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran. Model pembelajaran pemrosesan informasi merupakan model pembelajaran yang berfokus pada bagaimana peserta didik menerima, mengolah, menyimpan, dan menggunakan kembali informasi yang diperoleh selama proses belajar. Nah, model ini termasuk dalam teori belajar kognitif yang menekankan aktivitas mental peserta didik dalam berpikir dan memahami informasi. Model ini dikembangkan berdasarkan teori Jean Piaget dan Robert M. Gagné. Menurut Gagné, belajar bukan hanya menerima materi dari guru, tetapi melibatkan proses internal dari dalam individu, seperti memahami, mengingat, dan menghubungkan informasi dengan pengalaman sebelumnya. Oleh karena itu, dalam model ini, peserta didik dituntut aktif dalam proses pembelajaran, bukan hanya menjadi pendengar pasif. Dalam pendidikan anak usia dini, model ini sangat penting karena masa usia dini merupakan masa golden age, yaitu masa perkembangan yang sangat pesat. Anak mudah menyerap informasi dari lingkungan sekitarnya, karena itu pembelajaran perlu dirancang secara menarik agar anak dapat memahami dan mengolah informasi dengan baik. Selanjutnya, model pembelajaran pemrosesan informasi. Nah, model pembelajaran pemrosesan informasi memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik pertama yaitu menekankan aktivitas kognitif peserta didik seperti memperhatikan, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Kedua, adanya interaksi antara kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal misalnya kemampuan berpikir dan minat belajar siswa, sedangkan kondisi eksternal berupa lingkungan belajar, metode, dan media pembelajaran yang digunakan guru. Ketiga, model ini menggunakan strategi pembelajaran yang membantu peserta didik mengolah informasi secara efektif seperti pengulangan materi, diskusi, penggunaan media, dan penggunaan media pembelajaran. Selain karakteristik, terdapat juga tahapan dalam model pembelajaran pemrosesan informasi menurut Robert M. Gagné. Tahapan pertama adalah fase motivasi, yaitu guru memberikan dorongan agar peserta didik semangat belajar. Kedua, fase pengenalan, yaitu peserta didik mulai memperhatikan dan memahami informasi yang diberikan. Ketiga, fase perolehan, yaitu informasi mulai diberi makna dan disimpan dalam memori. Kemudian keempat, fase retensi, yaitu proses penyimpanan informasi ke dalam memori jangka panjang. Kemudian tahap berikutnya yaitu fase pemanggilan atau recall, yaitu peserta didik mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. Selanjutnya fase generalisasi, yaitu menerapkan informasi-informasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian fase penampilan, yaitu peserta didik menunjukkan hasil belajarnya melalui tindakan atau perilaku. Dan yang terakhir atau kedelapan adalah fase umpan balik, yaitu guru memberikan evaluasi atau penguatan terhadap hasil belajar peserta didik. Dalam penerapannya di pembelajaran, guru perlu memberikan stimulus yang menarik agar peserta didik fokus dan termotivasi. Guru juga harus menyampaikan materi secara terstruktur dan bermakna agar mudah dipahami. Selain itu, guru dapat menggunakan metode seperti diskusi, tanya jawab, permainan edukatif, dan media visual untuk membantu peserta didik memahami informasi dengan lebih baik. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, implementasi model pemrosesan informasi ini dapat dilakukan melalui kegiatan bermain, eksplorasi, penggunaan gambar, benda konkret, maupun aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Dengan begitu, anak dapat belajar mengolah informasi secara sederhana sesuai tahap perkembangannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran pemrosesan informasi merupakan model pembelajaran
pembelajaran yang menekankan proses berpikir peserta didik dalam menerima, mengolah, menyimpan, dan menggunakan informasi ini. Model ini membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir, memahami, dan mengingat informasi secara lebih efektif sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna.